Gimana gimana? Lu kurir narkoba? Saya kurir narkoba dulu. Dulu sempat menjadi kurir narkoba. Umur 5 tahun. Iya. Segede-gedenya Rapatar. Iya, iya. Yang hidup dari AdSense, saya hidup dari sabu dulu. Dengan ini menyerahkan form B1 persetujuan Parpol KWK kepada yang terhormat Bapak Ruhama Ben sebagai calon wali kota Tangsel dan kepada Dr. Sinta Wahyuni Khairuddin sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Dengan ini saya serahkan pada beliau berdua untuk didaftarkan ke KPUD Kota Tangerang Selatan. Semoga Allah memberikan takdir kemenangan pada pasangan ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di Bacain Berita bersama Bung Kameramen yang selalu mengintai-intai berita yang perlu mendapatkan pensyarahan, pendetailan dan feedback daripada kita kaum muslimin dan rakyat Indonesia sebagai upaya cover both side. Silakan Bung Kameramen. Baik, terima kasih Bung Alfian. Alhamdulillah suara berangsur baik. Nah Bung Alfian, mudah-mudahan Bung Alfian dan keluarga juga sehat selalu. Nah, kita mendapatkan kabar Bung Alfian dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, Partai Keadilan Sejahtera ini setelah diskusi sama konstitusi yang kemarin banyak melakukan pengusungan secara pribadi. Artinya misalkan di Tangsel yang tadinya dukung Marcel dan Patria itu akhirnya PKS mengusung calonnya sendiri. Kemudian di Tangerang Kota juga PKS mengusung kadernya sendiri. Nah ini menurut Bung Alfian ada kemungkinan nggak untuk di Jakarta PKS mengusung Pak Anies dengan wakilnya dari PKS Sohibul Iman, Bung Alfian. Gimana tuh Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Respon awal biasa permintaan dari Bung Kameramen, maka saya akan memberikan kalimat ketika ada anak yang tertukar, ini calon yang tertukar, calon yang ditukar. Marcel sudah diganti atau dihadapi oleh teman-teman PKS. Di Jawa Barat juga begitu, kelihatannya sudah bulat itu. Mudah-mudahan saya tidak keliru melihat penyebaran Ustadz Saihu bersama dengan anak atau adik daripada Pak Habibie. Iya betul. Nah, kalau untuk di Jakarta, saya kok masih memandang bisa dilakukan. Ya kan, karena kan pendaftaran belum. Itu bisa dilakukan di antara misalnya mencabut Suswono. Ya, mencabut Suswono nggak apa-apa, karena namanya kan memang belum diinikan, bisa dilakukan tentu dengan pembahasan yang agak alot, tentu dengan pembicaraan. Kan Pak Prabowo sendiri mengatakan memberikan kebebasan untuk menyusun pasangan calon, ya kan? Tinggal nanti dilakukan saja, misalnya Ridwan Kamil disandingkan dengan Habibur Rahman, disandingkan dengan Muzani, atau disandingkan dengan tokoh-tokoh yang dianggap punya daya elektabilitas, atau disandingkan dengan Ahok, ya nggak apa-apa kan? Ridwan Kamil dengan Ahok, gitu misalnya gitu kan. Nah kalau Pak Anies sudah bulat untuk didukung oleh PDI Perjuangan, nah di beberapa daerah kita juga melihat kompromi-kompromi politik sebagai sebuah dinamika bisa terjadi, malah mantap ya. Kalau muncul nanti misalnya Pak Anies bersama dengan Sohibul Iman, karena PKS sudah bergabung, dan kemudian teman-teman PKB kelihatan cukup serius untuk kembali bergabung. Rasanya untuk membuat perubahan, sejarah perubahan, ya dengan tanda kutip saya ingin mengatakan kepada Pak Anies, kalau Pak Anies seperti yang diperlakukan oleh Umi Hajah Megawati Soekarno Putri, yang memberikan ultimatum harus baju merah dengan kerah hitam, atau baju merah hitam atau hitam merah, maka saya dengan tulus ingin mengatakan, memaklumi pilihan Pak Anies, tapi saya tidak akan pernah menjadikan Pak Anies bagian dari sejarah pergerakan politik. Kata kuncinya, untuk respon pertama, DKI Jakarta bisa diusung
menyerahkan kembali yang namanya Pak Anies bersama calon dari PKS dengan syarat pertama, tidak perlu Pak Anies menjadi anggota PDIP. Kalau mau, kalau tidak silahkan tarik, bisa nanti PKS dengan PKB, dengan Partai Umat, dengan Partai Buruh, dan tidak perlu berkoalisi dengan PDIP. Ya. Saya pikir ini penting sebagai sikap kita untuk masuk pada pertandingan politik. Bung Alfian, saya mendapatkan video dari teman saya dikirimin di Instagram. Cuman nggak ketahuan nih daerah mananya, tapi narasi atau judul videonya adalah pernyataan sikap Dewan Pakar mengundurkan diri dari keanggotaan PKS. Nah, mudah-mudahan nggak berdampak banget lah. Nah, Bung Alfian, kalau kita bahas Jawa Tengah, Bung Alfian. Nah, ini kan Jawa Tengah ini kan unik juga nih. Polisi versus TNI. Kalau secara spontan nih, Bung Alfian, mana yang paling mungkin Bung Alfian rekomendasikan untuk warga Jawa Tengah, Bung Alfian? Kalau dibilang spontan, saya ada di belakang TNI. Wah, karena saya lama di TNI dan saya memahami karakter TNI itu dominan, tidak terkontaminasi. Dan TNI sudah lama menderita selama 30 tahun ini. Dia tentu punya tingkat empati paradoksi yang bagus. Dan kepada Bung Kameramen, untuk fenomena politik, geopolitik Jawa Tengah, Bung Alfian meminta ada space khusus pembahasan bagaimana dinamika pemilihan kepala daerah Jawa Tengah. Semoga tidak terlalu lama. Sekarang kita teruskan dulu, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, lanjut ke PKS. Memang kan PKS ini partai Islam yang sering Bung Alfian ingatkan, harusnya jangan dibiarkan PKS sendirian. Misalnya PBB-nya dibikin benar, kemudian P3-nya dibikin benar. Nah, ini kan akhirnya kita ini jadi dilema terus, Bung Alfian. Nah, mungkin untuk kedepannya, Bung Alfian, apa peringatan Bung Alfian bahwa jangan hanya sekedar kita dukung PKS, tapi juga mempersiapkan partai-partai Islam lain untuk membersamai PKS. Ini gimana, Bung Alfian? Itulah sebabnya mengapa kami atas nama Gempa Gerakan Memilih Pemimpin Amanah mengintensifkan pendidikan politik Islam. Ini mudah-mudahan Bung Kameramen juga baru mengerti. Kenapa pilihannya adalah mengintensifkan. Nah, secara praktis saya sudah bertemu dengan beberapa penasehat-penasehat di tingkat kota, kabupaten, PKS Jawa Tengah terutama, dan PKS di Sumatera misalnya. Dan saya mengajak mereka untuk memperhatikan. Ketika mereka minta dukungan saya dukung dengan pertanyaan. Pemilu 2029 PKS targetnya berapa? Kalau sekarang mereka punya 5 atau 7, mereka punya target 10 atau 12. Oke, saya dukung PKS ketemu angka 12 kursi, tapi PKS harus membantu bagaimana agar P3 bisa lolos, PBB bisa lolos, beritahu mereka di mana dan harus bagaimana mereka agar lolos. Artinya, target yang diinginkan oleh PKS silahkan ditempuh, dan pencapaian dari partai-partai yang lain pun diberikan advice. Jadi ada aspek mentoring dalam tutorial atau aspek konsul yang bisa memberikan arah. Saya pikir dari beberapa obrolan saya secara terbatas, mereka acung jempol, keren katanya. Kita akan lakukan itu. Karena ini menarik. Kan saya tanya ulang nih, saya ulang pemirsa, saya ulang biar semua mendengar termasuk PKS Indonesia. Saya adalah orang yang sejak tahun 82 sudah terlibat dalam gerakan politik, jadi saya punya kedekatan semua partai-partai Islam, semua partai-partai berbasis Islam, dan mengenal tokoh-tokoh sekuler nasionalis yang anti-Islam, yang musuh Islam, yang pura-pura Islam, yang setengah Islam, yang kelihatan seolah-olah Islam. Nah, kalau yang dari barisan Islam, saya meminta teman-teman PKS yang sekarang sedang dianugerahi Allah kemudahan, kebanyakan anggota, pertama bersyukurlah, yang kedua bertasamuhlah, yang ketiga berikan, kan dalam Al-Quran itu berlapang-lapang dalam majlis. Untuk fenomena yang saya lalui misalnya, saya kan kegiatan saya ini secara praktis adalah Solo, Tangerang, Jawa Tengah, Banten, Jawa Tengah. Dalam beberapa perbincangan saya tanya, daerah ini, kabupaten ini, nanti target 2029 berapa? Ada yang bilang nanti kita punya 12 orang, Ustadz. Oke, 12 saya naikkan ke atas 15. 15 PKS, kasih 5 P3, kasih 5 Partai Umat, kasih 5 partai yang lain, sehingga kita menjadi koalisi keluarga besar partai Islam. Mereka bilang, subhanallah,
klan. Nah, jadi untuk itu kepada seluruh masyarakat yang punya kesempatan, kita akan terus bergerak menjelang waktu yang 2 bulan ini, dan setelah itu dengan derap pendidikan politik Islam yang ditempuh oleh gempa nasional, gempa seluruh provinsi, dan juga kita mohon berkenan agar Bapak E.F. Saifullah Fattah segera untuk membuat soft launching dari penyelenggaraan kecerdasan berpolitik. Yeah. Kita masih ingat ESQ-nya Ari Ginanjar Agustian. Nanti ada PQ-nya, Politik Question, E.F. Saifullah Fattah. Nanti ada PPI-nya, ada pengajian besarnya Pak Khalil Ridwan, dan PPI Pendidikan Politiknya ada Alfian Tanjung. Baik, betul Bang Alfian, memang kemarin juga responnya alhamdulillah positif ketika kita membahas perlunya mempersiapkan kemenangan dalam menyambut beberapa pemilihan-pemilihan yang akan datang atau 5 tahun ke depan. Nah, Bang Alfian, untuk akhir sesi kali ini kan kembali ke ide awal yang saya sampaikan. PKS kan batal tuh Bang Alfian, usung kurir narkoba di Pilkada Tangsel. Ya, mantap. Karena kan Marcel itu kalangan artis juga menolak Bang Alfian. Nah, makanya banyak yang kecewa. Nah, mudah-mudahan juga di Sumatera Utara ada perubahan juga. Tapi memang dilemanya itu antara ke dinasti atau ke PDIP, ini kita bingung nih Bang Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini masih ada waktu, karena kan tanggal 27 sampai tanggal berapa gitu untuk sampai tanggal 29. Nah, sampai tanggal 29 untuk pengusungan. Mudah-mudahan pilihan atau paslon-paslon yang diusung oleh PKS minimal tidak menyakitkan hati umat Islam. Untuk pesan akhirnya, silakan Bang Alfian. PKS bersabarlah, PKS bekerjalah, PKS bersyukurlah. Saya Alfian Tanjung adalah salah satu orang yang secara tegak lurus mendukung perjuangan PKS dalam semangat Izul Islam wal Muslimin, dalam semangat taktikus syariah, dalam semangat mengakomodir dan mengartikulir daripada aspirasi politik Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada semua partai-partai Islam, berbenahlah. Apakah P3, apakah Partai Umat, apakah PBB, apakah Masyumi, apakah partai berbasis Islam seperti Partai PAN dan Partai PKB, kembalilah ke khitah awal. Ya, sehingga akhirnya gerakan-gerakan perjuangan politik Islam itu mengalami sebuah konfigurasi. Jadi kalaupun nanti kita berkoalisi, koalisi sedulur-sedulur, koalisi seiman-seiman. Jadi untuk itu yang kedua adalah itu. Yang ketiga adalah seluruh masyarakat, ayo tanyakan apakah surat panggilan mencoblos untuk hari Rabu tanggal 27 November 2024 sudah ada di meja-meja di rumah Anda. Kalau belum, tanyakan pada petugasnya, tanyakan pada Pak RT, pada Pak RW. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan di hari Rabu Anda mengagendanir untuk datang ke TPS-TPS. Jangan lupa pilih wali kota atau bupati dan gubernur yang Anda sadar betul kalau dia menang, dia akan sayang pada rakyatnya, dia membela aspirasi rakyat, seluruh rakyat yang ada di daerah itu, baik yang separtai atau bukan separtai, baik yang seagama atau bukan seagama, baik yang sesuku atau bukan sesuku, yang pasti orang-orang yang menjadi masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan spirit ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari song-song pilkada menangkan pemimpin-pemimpin yang sidik, tablik, amanah dan fatonah, maka insya Allah negeri kita akan berkah. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.